Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Shalom. Kiranya sukacita yang datang dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai satu sukacita yang tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur atasnya dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga diperbuatnya dengan ikan itu, membagikannya sesuai dengan yang mereka kehendaki. Hari kemarin saya keluar karena ada satu kepentingan yang mendesak. Ketika saya mulai pergi ke sebuah toko, dan ketika saya keluar saya menjumpai salah seorang ojol yang sedang berhenti di depan minimarket itu. Saya berbincang-bincang dengan dia dan bertanya kepada dia bagaimana order ojol hari ini. Dia berkata sepi sekali. Dari pagi sampai sore dia belum mendapatkan satu pun order. Dan saya bertanya kepada dia, bagaimana kau menyikapi hidup ini? Dia berkata, ya kita harus syukuri semua kehidupan ini. Mau enak, mau tidak enak, mau ada pendapatan atau tidak ada pendapatan, kita harus mengucap syukur. Luar biasa. Ketika saya mendapatkan jawaban itu, saya teringat dengan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup kekristenan kita sebenarnya memang tidak dikendalikan oleh situasi, tetapi dikendalikan oleh iman kita, oleh respon kita terhadap situasi itu. Dan ketika kita berespon dengan baik terhadap setiap masalah-masalah, maka kita akan menyingkapi itu dengan cara yang benar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menghadapi setiap masalah-masalah itu. Maka mengucap syukur itu menjadi sesuatu yang absolut harusnya keluar dari mulut orang Kristen. Mengucap syukur itu menjadi bagian kehidupan kita yang secara alami, natural rohani kita itu harus keluar dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi tekanan dan masalah yang sangat berat, kita harus mengucap syukur. Sama ketika Kristus Yesus menghadapi satu masalah bersama dengan murid-muridnya, dia hanya memiliki 5 roti 2 ikan, sementara yang harus disuplai kebutuhannya itu lebih dari 5.000 orang. Tapi Yesus melihat situasi itu bukan membuat dia menjadi panik. Dia tetap tenang, dia mengendalikan situasi. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengucap syukur untuk sebuah keadaan yang sama sekali tidak mungkin memberikan satu jawaban terhadap kebutuhan-kebutuhan dan pergumulan dia. Hari ini kita belajar bersama-sama seperti Yesus. Ketika kita menghadapi masalah-masalah yang sangat berat dalam hidup kita, mari kita setiap saat selalu mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita perlu mengucap syukur ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat? Kita akan belajar dari Kristus Yesus. Mengapa mengucap syukur itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Yang pertama, ketika kita mengucap syukur karena Yesus Kristus telah memberikan jejak dan teladan bagi kita semuanya. Kita mengucap syukur oleh karena Tuhan Yesus telah memberikan satu jejak teladan yang baik bagi kita semuanya. Ketika Yesus menghadapi satu situasi yang sangat sulit, dia tidak dikuasai dan dikendalikan oleh panik. Dia tidak dikuasai oleh rasa kecemasan dan takut dan khawatir yang luar biasa. Sebaliknya, dia dengan tenang, dia menunjukkan kualitas dia sebagai orang rohani dan orang yang percaya kepada Tuhan. Mengucap syukur itu adalah bagian dari kodrat rohani kita. Mengucap syukur itu menandakan bahwa buah-buah roh di dalam diri kita itu muncul dan tumbuh besar di dalam hidup kita semuanya. Mengucap syukur itu merupakan bukti otentik bahwa karakter kita itu berkembang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Waktu seseorang itu mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menyenangkan, situasi yang sangat-sangat tidak kondusif dan tidak dia harapkan, orang itu berarti memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu, untuk memandang segala sesuatu tidak dari kacamata otak dia, tapi dari kacamata iman dan rohaninya. Dari kacamata Allah. Dan luar biasa, ketika Yesus menghadapi itu, masalah-masalah yang sangat berat, dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia mengangkat ke atas dan dia mengucap syukur. Mengucap syukur itu menjadi satu hal yang dilakukan oleh Kristus.
Sekalipun tidak ada alasan yang sangat mendasar untuk dia mengucap syukur, karena yang dia miliki itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi Yesus menunjukkan kualitas dia sebagai orang yang bertumbuh di dalam buah-buah roh dia. Dia mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, jangan panik menguasai kita. Jangan takut menguasai kita. Jangan hal-hal yang tidak baik itu menguasai kita. Mari kita mengucap syukur seperti Kristus mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, berarti itu menunjukkan bahwa kita mengikuti jejak Kristus. Kita mengikuti teladan Kristus Yesus. Kalau kita mengikuti jejak dan teladan Kristus Yesus, berarti kita adalah pengikutnya. Ketika kita mengikuti jejak Kristus, ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Kristus, maka kita adalah pengikutnya. Sungguh luar biasa ketika kita menghadapi masalah-masalah berat dalam hidup kita semuanya, kita mengikuti jejak Kristus, kita melakukan teladan dengan cara kita mengucap syukur, maka jelas gen kita adalah gen dari pengikut Kristus yang sangat loyal, dan mungkin juga adalah orang-orang yang sangat militan mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur, maka itu menunjukkan sesuatu penerimaan kita yang baik dari apa yang telah Tuhan berikan. Kata mengucap syukur dalam bahasa aslinya disebut dengan kata eukaristio. Eukaristio itu merupakan 2 padanan kata. Satu berasal dari euau, yang kedua berasal dari kata karistio atau karista atau karismata. Nah, yang kedua, kenapa kita mengucap syukur? Karena kita telah menikmati segala sesuatu yang baik, yang bagus, yang indah, yang sempurna yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Kata euau itu diterjemahkan dengan kata wonderful, dengan kata good, dengan kata fine, dengan kata-kata good atau bagus. Jadi mengapa kita mengucap syukur? Alasannya adalah karena kita telah menerima segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang sempurna, segala sesuatu yang bagus dari Kristus Yesus Tuhan kita semuanya. Semua pemberian yang datang dari Tuhan Allah kita itu adalah pemberian yang bagus, pemberian yang indah, pemberian yang sempurna, pemberian yang membuat kita menjadi sangat-sangat menikmati segala sesuatu yang sangat menyenangkan dalam hidup kita semuanya. Kalau kita menikmati segala sesuatu yang baik, kalau kita menikmati segala sesuatu yang indah, kalau kita menikmati segala sesuatu yang sempurna, yang fine, itu akan membuat kita semuanya bisa bersyukur. Bapak Ibu, di tengah-tengah segala masalah-masalah kita, di tengah-tengah setiap pergumulan kita, lihatlah, selalu ada yang indah, selalu ada yang bagus, selalu ada yang sempurna, selalu ada yang baik itu terjadi di tengah-tengah pergumulan kita. Yesus melihat segala sesuatu yang kelihatannya itu tidak baik, tapi dia melihat sudut pandang yang baik, sudut pandang yang indah, sudut pandang yang bagus, yang sempurna luar biasa di tengah-tengah segala ketidakbaikan itu. Memang 5 roti 2 ikan itu mungkin sudut pandang kita itu tidak bagus, tidak baik, tidak sempurna, tidak indah, karena tidak menjawab sebuah kebutuhan. Tetapi kalau kita memiliki kacamata dari iman dan rohani kita tetap bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus luar biasa. Jangan melihat segala sesuatu dari cara pandang negatif, sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semuanya. Mari kita menelusurin apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita semuanya. Bukankah Tuhan telah memberikan kepada kita suami yang baik? Bukankah Tuhan sudah memberikan kepada kita istri yang baik, anak-anak yang baik, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, kesehatan yang baik? Coba kita telusuri. Terlalu banyak hal yang baik, yang indah, yang bagus, yang sangat luar biasa menyenangkan untuk hidup kita semuanya. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Karena terlalu banyak hal yang baik, yang indah, yang bagus, yang sempurna yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mengapa kita mengucap syukur? Karena ada yang good, ada yang wonderful, ada yang fine, ada yang sangat perfect, yang sempurna yang telah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Alasan yang kedua, alasan yang ketiga, mengapa kita mengucap syukur? Yang ketiga adalah karena alasan karismata. Apa itu karismata? Sesuatu hadiah dari Tuhan yang kita terima oleh karena kita tidak pantas dan tidak layak menerimanya. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang karismata, kita berbicara tentang keselamatan, kita bicara tentang anugerah pengampunan, kita bicara tentang bagaimana Tuhan membenarkan kita semuanya. Bukankah kita ini adalah orang berdosa? Bukankah kita ini adalah orang yang terhukum? Bukankah kita ini adalah orang yang memberontak kepada Allah? Bukankah kita adalah orang-orang yang punya kecenderungan untuk melakukan kejahatan dan melawan Allah? Seharusnya kita berada dalam penghukuman yang kekal. Seharusnya kita berada di dalam sesuatu yang tidak bagus oleh karena dosa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang membuat kita cenderung untuk melawan Tuhan. Tetapi Kristus Yesus dalam kematiannya di atas kayu salib, dia memberikan kesempatan
supaya kita yang berdosa akhirnya kita diselamatkan, supaya kita yang terhukum akhirnya dibebaskan dari hukuman itu. Lewat apa? Lewat kematian Kristus, lewat pengorbanan Kristus, lewat salib itu. Sehingga kita menerima anugerah yang tidak pantas kita terima. Kita menerima kasih karunia yang tidak pantas kita terima. Karena sebenarnya kita terhitung sebagai orang yang berdosa. Bersyukur karena kita terima karismata, anugerah yang tidak pantas kita terima. Dan itu diberikan secara cuma-cuma gratis oleh Kristus Yesus. Bukankah Efesus berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil kerjamu, bukan hasil dari kehidupan keagamaanmu. Itu murni dari kasih karunia Allah kita, Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus mengucap syukur. Ada satu pemberian yang sangat terbesar dalam hidup kita, yaitu keselamatan, pengampunan, pembenaran, dan pendamaian, serta pengadopsian bahwa kita ini adalah putra Allah yang luar biasa. Ada 3 alasan mengapa kita mengucap syukur. Alasan yang pertama adalah karena kita mengikuti jejak teladan Kristus Yesus, dan itu menempatkan identitas kita sebagai putra dan pengikut Yesus, genetika kita. Dan yang kedua alasannya adalah karena ada banyak pemberian-pemberian yang baik, yang bagus, yang indah, yang sempurna yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan alasan yang ketiga, karena kita telah menerima kasih karunia dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma, sehingga kita menerima keselamatan, pengampunan, pendamaian, pembenaran di dalam Kristus Yesus. Maka, mari kita mengucap syukur. Walaupun hari-hari ini saya tahu Bapak Ibu sedang menghadapi masalah yang sangat pelik dalam hidup Bapak Ibu. Jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Ingatlah 3 hal penting ini. Lakukan untuk mengucap syukur, maka mungkin keadaan itu tidak berubah ketika kita mengucap syukur. Tapi hati, pikiran itu yang berubah. Iman kita yang berubah. Kita menjadi tenang, kita menjadi damai, kita menjadi kuat dan teguh luar biasa. Itu yang diberikan ketika kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Saya berdoa buat Bapak Ibu semuanya yang sudah memiliki pergumulan-pergumulan berat, supaya akhirnya Bapak Ibu mengalami ketenangan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Kristus Yesus telah memberikan jejak dan teladan bagi kami. Bagaimana kami harus mengucap syukur di tengah-tengah tekanan dan pergumulan yang berat. Bagaimana kami juga telah menerima begitu banyak hal-hal yang baik, yang bagus, yang indah, dan sempurna yang datang dari Tuhan. Bahkan kami telah menerima kasih karunia, keselamatan yang membuat kami diperdamaikan, diampuni, dibenarkan oleh Kristus Yesus, dan kami diadopsi menjadi putra-putra Allah, dan kami memiliki hak waris kerajaan surga. Terima kasih. Kami berdoa untuk bisnis-bisnis keluarga kami, relasi kami, mitra-mitra kami yang mengalami pergumulan berat oleh karena situasi corona ini. Berkati Tuhan usaha mereka, pulihkan usaha mereka, produksi mereka, jual beli transaksi barang mereka. Tuhan, Engkau memberkati dengan cara-cara yang ajaib. Sekalipun mereka berada dalam masa-masa krisis, kami tahu Tuhan memiliki cara-cara yang luar biasa ajaib untuk memberkati setiap usaha-usaha dari mitra kami, keluarga kami yang memiliki pergumulan berat. Engkau memberkati keluarga-keluarga kami yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan, Engkau memberkati dengan imun yang kuat, kesembuhan yang sempurna, dan keajaiban yang datang dari Kristus Yesus. Keluarga-keluarga kami memiliki pergumulan yang berat dalam bidang-bidang apa saja. Tuhan, Engkau menjadi sumber jawaban. Engkau memberkati presiden kami dengan hikmat kebijaksanaan untuk mengatasi masalah-masalah corona yang terjadi di Indonesia dengan segala imbasnya. Tuhan memberikan hikmat. Engkau memberkati bangsa kami supaya mulai terurai setiap masalah-masalah disebabkan oleh corona ini. Memberkati kota kami diberkati dengan berkat-berkat luar biasa datang dari Tuhan. Memberkati gereja-gereja Tuhan supaya dibangkitkan iman rohaninya, ada kebangkitan revival yang datang dari Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati seluruh pergumulan dari gereja, dari jemaat dan bangsa kami ini di bawah berkat Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai mereka semuanya. Kasih sayang dari Kristus Yesus membuat mereka berdiri dalam sukacita yang sejati di dalam Kristus, sehingga mereka tidak panik dan mereka berdiri teguh di dalam iman mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.